terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamat. Sekali lagi memilih. Mari saudara, seperti Maria yang sudah mengambil bagian yang terbaik dalam hidup. Saat ini kita pun, ketika Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan saat ini, kita gunakan waktu dan kesempatan yang ada. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya harta yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri saudara. Katakan memilih. Bagian yang terbaik selamanya. Mari sekali lagi katakan, memilih-Mu bagian yang terbaik dalam hidup kami. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik
terindah, harta yang terbaik, harta yang selamanya menjadi milik kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Harta di dunia bisa lenyap dan selesai. Dunia akan lenyap, tetapi kerajaan sorga tinggal tetap sampai selamanya. Dan Engkau adalah rajanya yang tidak pernah lenyap. Kami percaya dan berharap kepada Engkau dan tidak pernah mau menjadi kecewa. Karena itu Tuhan, tolong kami lewat Roh yang Kudus. Engkau menguatkan, menghibur kami, menolong kami. Kami percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari zaman akhir. Hari-hari terakhir jelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di sana sini kami mendengarkan kegoncangan-kegoncangan. Tetapi kerajaan Allah yang kami cari ini bukanlah kerajaan yang bisa goncang. Kerajaan yang tetap teguh berdiri sampai Tuhan datang menyatakan diri bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih, berfirmanlah lewat Roh yang Kudus, kami siap mendengar dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus berkati, yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua, Tuhan Yesus memberkati kita di hari yang baik ini. Hari ini saya akan menyampaikan tema hidup di dalam pengharapan. Di dalam keadaan kegoncangan dunia, ya kerajaan-kerajaan dunia akan goncang. Nanti akan peperangan terjadi di sana sini, keadaan sistem ekonomi yang tidak menetap, semuanya ditandai dengan kegoncangan. Tapi anak-anak Tuhan yang punya Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalam dia, itu tidak kecewa dan tidak mengalami kegoncangan. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah sudah dicurahkan rata lewat Roh Kudus dalam hati kita. Jadi kita tidak pernah kecewa. Tidak mau kecewa karena kita berharap pada Tuhan yang tidak mengecewakan. Kasih-Nya sempurna dicurahkan rata di dalam hati kita. Bahkan kalau kita berharap manusia, maka manusia itu bisa mengecewakan. Ya. Satu hari kelak manusia itu membuat kita kecewa. Tapi kalau berharap pada Tuhan, Alkitab mengatakan tidak pernah kita menjadi kecewa. Satu waktu Yohanes Pembaptis yang diminta oleh Tuhan sebagai nabi yang mendahului Tuhan sendiri. Dia berjalan memberitakan ya supaya orang-orang percaya bahwa nanti akan ada anak Allah turun dalam wujud manusia, Yesus. Dia minta supaya bapak-bapak bertobat, ya, kembali ke keluarganya, dan anak-anak kembali kepada orang tua. Tapi setelah sekian waktu, dia memberitakan firman Tuhan, bahkan sampai terakhir dia menegur Herodes bahwa tidak layak engkau mengambil istri saudaramu. Ya. Dan suatu waktu anak dari perempuan yang sedang dijinahi atau iparnya sendiri, dia itu menari-nari, dan Herodes melihat, wah, luar biasa ini gadis perempuan ini. Dia tawarkan apa saja yang kamu minta, aku akan kabulkan. Dan akhirnya apa? Akhirnya diajari sama mamanya, minta kepalanya Yohanes. Kenapa minta kepala Yohanes? Supaya Yohanes tidak bisa ngomong lagi, tidak bisa tegur lagi,
tidak bisa lagi mengingatkan jangan berbuat itu. Ya, itu sebabnya karena perempuan yang istri saudaranya Herodes ini suka berbuat yang salah, dia tidak suka dikatai kebenaran oleh Yohanes Pembaptis, maka dia minta supaya kepalanya dipancung. Kepalanya. Sehingga Yohanes Pembaptis tidak lagi bisa bicara. Akhir zaman ini justru gereja harus mengharapkan ada hamba-hamba Tuhan yang berani menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukan kebenaran yang setengah, bukan kebenaran yang ditutup-tutupi untuk menyenangkan hati manusia. Tapi kebenaran yang dinyatakan, yang benar-benar mengolah manusia, supaya kalau nanti pada saat dunia selesai, orang-orang bisa banyak memenuhi kerajaan Allah. Ya, tapi sayangnya manusia sekarang sudah mulai terkena pengaruh-pengaruh buruk dari dosa. Mereka ke ibadah, tempat gereja beribadah seperti biasa, tapi tidak suka ditegur. Maunya yang enak saja didengar. Padahal Tuhan berkata, barang siapa aku kasihi, ya aku tegur. Ku tegur itu artinya tanda kasih. Seorang ayah yang baik menegur anaknya pada waktunya kalau anak itu tidak benar. Demikian pula seorang ibu. Tapi faktanya banyak orang tidak suka ditegur. Kenapa? Karena akarnya adalah kesombongan. Ya, jadi kalau orang itu tidak mau ditegur, tidak suka ditegur, itu kalau diperiksa kesombongan. Kesombongan. Coba, tidak mau ditegur Yohanes Pembaptis, dia minta kepalanya pancung. Nah, sebelum dipancung, Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara. Kita baca ya, Matius 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ya, Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. ya, Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." berbahagia orang yang tidak kecewa dan tidak menolak Yesus. Waktu dalam keadaan dipenjarakan, Yohanes Pembaptis mendengar apa yang dibuat oleh Yesus. Supaya lebih yakin, maka Yohanes Pembaptis mengutus murid, pergi tanyakan kepada Tuhan, "Apakah engkau itu?" Ya, apa jawab Yesus? "Pergi katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, ya, orang mati dibangkitkan, dan sebagainya." Lalu Tuhan tambahkan di ayat 6, "Berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa." Mungkin Yohanes Pembaptis, mungkin sebagai manusia, di dalam penjara itu, di dalam menantikan hukuman mati, ya, dia pikir apa yang saya buat selama ini sudah bagus.
Saya beritakan kebenaran. Saya membuat orang-orang tua berbalik pada anak-anak. Anak-anak berbalik pada orang tua. Saya membuka jalan bagi Tuhan. Kok sekarang saya nunggu kepalaku dipancung di dalam penjara? Ya, dia kecewa, dia sedikit bimbang. Dia utus muridnya. Coba tanya, siapa itu? Ya, kira-kira begitu ya. Dia kecewa, makanya Tuhan menjawab dengan tepat. Berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nanti di zaman akhir akan ditentukan betapa banyaknya orang-orang Kristen kecewa dan akhirnya menolak Yesus. Ya, hari-hari ini mari kita belajar beribadah dengan benar. Mari kita mendengar firman Tuhan dengan benar. Jangan cuma mau enak-enak saja. Coba kalau saudara baca Herodes ditegur. Tapi waktu Herodes ditegur, hatinya juga bimbang. Tidak layak kau mengambil istri saudaramu. Hatinya bimbang. Seringkali teguran firman itu juga membuat kita bimbang. Oh iya ya, saya sudah salah ya. Saya harus benar ya. Bagaimana caranya? Tapi bimbang. Sampai akhirnya dia tidak melakukan apa yang kata hatinya. Dia melakukan apa kata istri saudaranya. Kepalanya Yohanes. Ya. Karena itu saudara, jangan bimbang. Selama saudara dengar kebenaran dan saudara baca bersama, itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Ya, bukan setengah kebenaran. Sampai di dalam penjara pun, ya, Yohanes Pembaptis ini masih meragukan Yesus atau bukan. Coba tanya. Ternyata ya. Begitu dia percaya, iya sudah. Dia menyerah. Kepalanya dipancung. Ya, sekarang banyak orang tidak suka yang menegur, yang menyatakan salah, yang memperbaiki kelakuan kita. Ya, oleh karena itu mari kita berharap pada Tuhan. Sebab pada Tuhan tidak mengecewakan. Dunia goncang, langit akan goncang, semuanya goncang. Hanya Tuhan yang tidak membuat kita goncang. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, kalau kita cuma harap Tuhan di dunia, berkat di dunia, pertolongan secara duniawi manusiawi, walaupun itu perlu. Tapi kalau pengharapan kita mengikut Tuhan, percaya pada Tuhan, hanya untuk perkara dunia, maka Alkitab mengatakan, Rasul Paulus menuliskan itu di Korintus, bahwa orang yang paling malang. Jadi jangan berharap pada Tuhan untuk hanya perkara di dunia ini. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Ya, lanjut dibaca. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, ya, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, jadi Rasul Paulus mengatakan orang yang berharap pada Tuhan hanya di dunia, perkara dunia, akan kecewa. Itu orang paling malang, celaka. Mari kita berharap pada Tuhan untuk menerima kemuliaan bersama Kristus di waktu yang akan datang. Itu arah perjalanan kekristenan. Itu maksudnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kita, ya,
supaya kita tidak mengalami maut. Karena orang yang tidak pernah mengalami penebusan dosa, dia itu tinggal di dalam maut dan akan mengalami maut selamanya. Kita bersyukur. Silakan Tuhan nyatakan salah saya. Silakan Tuhan tegur saya untuk saya jadi lebih baik. Itu pengikutan yang benar. Ya. Ibrani 12 mengatakan bahwa apa yang kita ikuti ini kerajaan Allah yang tidak mengecewakan, tidak goncang. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, bukan bumi saja goncang. Langit pun goncang, sehingga kata Wahyu bintang-bintang itu pada berguguran. Hebatnya kuasanya Tuhan. Lanjut. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ayat 28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kita ini diajar bahwa nanti langit bumi goncang. Jadi cari kerajaan Allah yang tidak bisa goncang. Kerajaan Allah tidak goncang, itu yang dicari. Ya, semua bisa goncang. Imannya goncang, di dalam penjara dia pun pikir ini dia waktunya sudah selesai atau belum. Ya. Akhirnya dia suruh orang tanya. Yesus menjawab. Dia tidak mengatakan akulah Yesus, akulah ini, tidak. Ya. Apa yang kamu dengar? Orang lumpuh jalan, orang buta melihat, orang pincang itu mati bangkit. Coba bayangkan. Ya. Jadi saudara, hari-hari ini kegoncangan di mana-mana. Indonesia pun kita doakan. Ya, supaya jangan goncang-goncang, tapi tetap akan goncang. Orang Kristen jangan goncang. Ekonomi boleh naik turun, tapi orang percaya dipelihara Tuhan. Ada amin. Ya. Orang percaya dipelihara Tuhan. Mana ada bapak membiarkan anaknya lapar? Kan tidak mungkin. Kecuali kita jadi anak yang tidak betul. Makanya kita dengar firman, apa yang tidak betul dibetulkan supaya kita panggil dia Bapa, Bapa, senang dia dengar. Karena kelakuan kita betul. Coba seorang anak kelakuannya tidak betul. Papi, papi, papa, papa. Bapaknya jengkel, anak ribut saja. Ya kan? Nah, coba saudara hidup dengan benar. Benar seperti firman Tuhan. Maka saudara akan jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kerajaan Allah tidak bisa goncang. Cari yang tidak goncang. Ini sekarang goncang semua. Ekonomi goncang, peperangan di mana-mana. Ini tanda akhir zaman. Dalam gereja pun goncang. Ya, orang-orang pada mencari yang enak, yang nyaman, ya, yang sedap didengar. Ya. Jangan ditegur, dagingnya sakit. Ya. Tapi itulah yang maunya Tuhan, supaya kita dimandikan oleh firman menjadi sesuatu orang Kristen yang bukan hanya benar, kudus, tapi sempurna. Kembali seperti semula Adam dan Hawa. Serupa segambar Allah. Itu tujuan Tuhan. Karena itu bertahan dan berharaplah kepada Tuhan. Nah, kalau kerajaan Allah tidak goncang, maka Tuhan menasihatkan kita hari ini, carilah kerajaan Allah. Dan apa? Segala kebenarannya. Tolong dibaca itu, Matius 6. Ya,
cari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Ya. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita ke persekutuan ibadah kita cari kebenaran. Cari firman yang benar, benar kebenaran. Bukan yang diputar. Cari firman yang benar-benar kebenaran. Walaupun itu sakitnya untuk daging, untuk dilakukan. Ya. Jadi jangan cari keramaian, jangan cari itu. Ya. Matius sudah mengatakan carilah dahulukan kerajaan Allah dan segala kebenaran, maka semua ditambah. Enggak ada yang dibiarkan sampai miskin, tidak punya apa-apa, malukan Tuhan. Memalukan. Jangan juga melakukan kesalahan. Ya, jangan menipu, jangan berbuat curang, jangan berbuat macam-macam. Dipercayakan oleh Tuhan sekian, pakai kelola sekian. Kamu dah akan mati lapar. Mana bapak di surga anaknya masih mati lapar, dia bapak yang kaya? Tidak mungkin. Kenapa banyak orang Kristen jadi seperti itu? Karena dia tidak benar posisinya. Kalau seorang benar, tidak mungkin diizinkan lapar. Kalau dia ingin roti, masa kau berdoa, Papa minta roti dikasih batu? Ya, tidak mungkin. Sepanjang hidup kita, selama kita berkenan pada Tuhan, mungkin ada waktu Tuhan izinkan lapar, ya. Mungkin ada waktu Tuhan menguji kita, tapi tidak selamanya. Alkitab mengatakan tidak selamanya orang benar itu goyah. Cuma sementara. Dan Tuhan ingin lihat sampai di mana kita percaya. Ya. Mungkin Yohanes Pembaptis di penjara goyah sedikit. Wah, kok saya ini nanti mengalami dipancung kepalanya. Wah. Tapi Alkitab berkata, tidak selamanya orang benar itu goyah. Karena itu carilah dahulu. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran. Itu isinya. Kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Itu yang kita cari. Banyak uang, pangkat tinggi tapi tidak damai. Ya. Tolong dibaca Roma 14 ayat 17. Itu isinya kerajaan Allah, kebenaran, firman Allah, kebenaran. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, Bukan soal makan, dan minuman, ya, tetapi soal kebenaran, soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. otomatis kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran, maka terjadi sukacita. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, tidak ada sukacita. Roh Kudus berduka. Jadi cari ke tempat ibadah, cari kebenaran. Kebenaran yang benar-benar memerdekakan kita. Itu yang kita cari. Jangan berharap pada apa yang ada dalam dunia yang tidak tentu. Ini semua tidak tentu di dunia. Hari ini ada, besok tidak ada. Ya. Jangan kecewa. Kok dia kaya, saya tidak kaya. Tapi kok tidak akan mati lapar. Ya, 1 Timotius 6
Ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, Ya, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, ya. melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Itu peringatan. Jangan tinggi hati. Jangan berharap pada kekayaan yang tidak menentu. Coba baca baik-baik. Satu kali lagi kita baca ulang, memberikan keyakinan, ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, Ya, agar mereka jangan tinggi hati jangan tinggi hati. dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Ya, kekayaan itu tidak tentu. Ini hari ada, besok tidak. Ya, jangan tinggi hati. Jangan berharap pada kekayaan. Ya, terus. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, jadi Dia yang memberikan itu. Terima kasih Tuhan, syukuri. Belajar hidup berkenan. Ya. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, Nah, suka memberi dan membagi, terus dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya ya. di waktu yang akan datang, Nah, itu. untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kalau orang belum lahir baru, belum bisa melihat itu surga dengan baik. Itu sebabnya tindakan-tindakannya di dunia bisa menjerat dia sampai susah. Saya pernah melayani di awal-awal saya menyerahkan hidup di dalam lembaga pemasyarakatan. Saya lihat orang-orang Kristen, orang beragama Kristen, orang yang bergereja, namanya pun nama orang-orang Kristen, ada di penjara, membunuh, berzina, ngambil istrinya orang, dilaporin dalam penjara. Apalagi korupsi, menipu, hutang tak dibayar. Lalu mereka cerita apa? Ternyata semuanya ini menyusahkan aku sekarang. Aku di lembaga pemasyarakatan tidak bisa bebas. Makan nasi juga, nasi tak betul. Lalu saya 6 tahun bolak-balik melayani mereka. Ternyata mereka kecewa. Jadi kira-kira Yohanes Pembaptis di penjara itu, aduh, kok saya sudah berlaku yang benar tapi kok di dalam. Jadi bisa dibayangkan dalam keadaan di penjara. Ya. Kalau ada makan, kata Alkitab, ada minum, cukuplah, syukur pada Tuhan. Jangan terlalu tinggi itu. Sudah ada penghasilan cukup, jangan ingin lagi lebih. Akhirnya susah. Ya, susah. Itu keadaan manusia akhir zaman. Tapi kalau ditegur begini, dikasih nasihat, diingatkan, kita harus belajar rendah hati. Oh iya, betul. Asal ada makan, minum, pakai, cukup. Yang mau lebih. Cari Tuhan, layani Tuhan, hidup benar. Saya tidak pernah percaya bahwa orang yang hidup benar, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, dibiarkan. Mungkin sesaat dia diuji, tetapi tidak selamanya, kata Alkitab, orang benar itu goyah. Sesaat saja, ya, tidak selamanya orang benar itu goyah. Kerajaan Allah
tidak goncang, kerajaan dunia pasti goncang. Ya, karena itu sebagai warga kerajaan surga, saudara harus banyak-banyak berharap pada Tuhan. Jangan berharap manusia, kecewa. Ya, saya mengikuti jalan Tuhan sudah sejak saya bertobat. Saya hitung yang lalu sebelum bertobat, masuk gereja orang Kristen, tapi itu bukan. Ya, bukan Kristen. Cuma agamanya saja. Dan setelah saya lahir baru bertobat, saya hitung mulai dari itu sampai hari ini. Tidak pernah orang benar itu goyah. Loh, tidak pernah orang benar itu goyah. Apa yang kita butuhkan, Tuhan siapkan. Itu yang saya alami. Ya. Apa yang kita, ini kita mau, tapi ya tidak ada uangnya. Berdoa. Waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saya sudah menyaksikan ulang berulang. Nah, kebutuhan hidup, kebutuhan anak-anak, kebutuhan apa saja, kebutuhan untuk tinggal, rumah. Ya. Asalkan hatimu sungguh-sungguh ke gereja, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan orang yang memburu uang, manusia jadi susah. Jadi jangan buru uang. Lakukan firman dengan baik, bukan uangnya yang kita buru. Memberikan persembahan pada Tuhan dengan hati murni dan tulus. Ya, tidak mengharapkan ada imbalannya. Jadi semua bisa goncang. Makanya itu supaya tidak goncang, berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua ini, mengucap syukur. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga surga yang tidak boleh goncang? Itu tadi, banyak berharap pada Tuhan. Yang kedua, ya, banyak mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Banyak-banyak berterima kasih pada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, baik senang maupun kurang senang, baik lebih maupun kurang, mengucap syukur, masih bisa nafas. Terus, Sebab itulah yang dikehendaki Allah di Ya. dalam Kristus Yesus bagi kamu. ya, itu yang menjadi kehendak Tuhan, mengucap syukur. Ada 10 orang kusta, 10 disembuhkan. Datang pada Yesus 10 minta disembuhkan. Sembuh 10. Berapa orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur? Cuma 1. Yang lainnya di mana? Yang lain pergi. Tidak tahu mengucap syukur. Tiap hari kita bangun bisa bernapas itu mengucap syukur. Tiap hari makan sederhana mengucap syukur. Ya, mengucap syukur selalu. Disembuhkan dari sakit mengucap syukur. Jangan tiru yang satu ini. Tidak kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur. 9, bukan 1. 1 yang kembali. Kalau saudara baca dalam Lukas 17, tolong ayat 11 sampai 19. Tuhan cari mana itu ucapan syukur. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ya.
Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, justru orang Samaria yang tidak dipikirkan Tuhan. Ini orang Samaria, bangsa Samaria yang datang mengucap syukur. Terus, Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? ya, Di manakah yang 9 orang itu? ya, Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah Ya. selain daripada orang asing ini?" ya, Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan mencari ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Bagaimana saudara mengucap syukur? Saksikan apa yang saudara alami pada orang. Saksikan. Ini yang saya alami Tuhan. Menjadi saksi. Ini orang yang dipenuhi Roh Kudus, tidak pernah kecewa. Dia malah menjadi saksi, menyaksikan Tuhan. Sehingga banyak orang lain percaya. Di mana kamu bergereja? Saya bergereja situ, saya bertobat, saya datang. Jangan saudara cuma diam. Jadilah saksi Tuhan. Tuhan merubah hidup saya. Dari tidak benar jadi benar. Memang harus tunjukkan betul-betul. Karena itu kalau saudara dipercayakan sebagai pimpinan di perusahaan, sebagai pegawai yang dipercayakan, sebagai orang apapun, saudara jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan. Jadilah bendahara-bendahara yang jujur. Kalau saudara dipercayakan kekayaan, jadilah bendahara yang jujur. Jangan ada uang yang tidak jujur, yang mestinya bukan milik kamu. Ya, jaga itu. Jangan pakai korek-korek uangnya perusahaan di mana kamu pegang. Itu sangat riskan saudara. Apapun keadaannya, jangan dikorek. Itu orang yang bertahan, jujur. Dan itu Tuhan buka jalan. Seperti ini, Tuhan ingin kita jujur. Jadi banyak orang tidak tahu bahwa mengucap syukur itu cara yang berkenan. Beribadah berkenan. Banyak orang tidak berkenan. Saya dengar ada orang istrinya 4. Ada pula istri 4 suami. Semua cerai, kawin cerai, kawin cerai. Cerai yang kumpul tidak karu-karuan. Suami istri itu cuma satu. Satu suami, satu istri, satu daging dengan anaknya. Satu daging artinya kalau suaminya sakit, istrinya sakit. Kalau istrinya sakit, ya suaminya sakit. Namanya satu daging. Ya. Istri adalah penolong suami. Suami menderita, istri juga menderita. Saudara kita belum tentu menderita. Ya. Jadi hati ya. Marilah kita beribadah dengan cara berkenan. Hidup berkenan. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2 berkata, beribadahlah dengan cara berkenan. Kita belum sempurna, masih bisa salah, tapi berkenan. Silakan dibaca Roma 12 ayat 1 2. Karena itu saudara-saudara, Ya. demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jangan beribadah tidak berkenan. Menyanyi bisa sampai lompat-lompat, tapi tidak berkenan. Untuk apa, saudara? Ya, menyanyi dengan sungguh, melayani dengan sungguh, main musik dengan sungguh, tapi hidup berkenan. Tidak hidup dalam dosa dan pelanggaran. Ya, jadi kesaksian yang baik. Puji Tuhan. Orang yang berharap kepada kerajaan surga yang tidak goncang. Orang yang berharap dan hidup dalam pengharapan. Menjaga hatinya. Amsal 4 ayat 23. Menjaga hati. Jangan sampai hatinya kotor dan ada dosa. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar hidup. Ya, jaga hatimu. Sebab kalau hati kita tidak dijaga, hati kita tidak bersih, tidak mungkin kita beribadah. Tidak mungkin kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tidak mungkin kita melayani dengan baik. Mazmur 24 ayat 3-5. Ini semua pelajaran yang sangat bagus buat kita. Orang-orang yang percaya, berharap pada Tuhan, yang dipenuhi roh Allah. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya. Siapakah yang boleh berdiri di atas tempatnya yang kudus? Ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ya. Dan yang tidak bersumpah palsu. Tidak sumpah palsu. Lanjut. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya, saudara mau diberkati Tuhan? Tidak mau? Coba, yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Bersih hatinya, murni. Makanya jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar hidup. Yang terakhir ini, ya, orang yang mencari kerajaan Allah, yang tidak bisa goncang, yang berharap pada Tuhan, itu adalah orang yang tidak menjadi serupa dengan dunia. Jadi dunia sekarang ini banyak aneh-anehnya. Ya, jangan serupa dengan dunia. Tapi berubah oleh pembaharuan. Coba Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua dibaca lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. ya. Itu adalah ibadahmu yang Itu sejati. adalah pelayananmu yang sejati. Terus, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. nah, jadi tidak boleh serupa dunia ya orang melayani ya. Ya, gaya-gaya hidupnya gak boleh serupa dunia. Cara omongnya, bergaulnya, ya orang muda ya, itu ya, gak boleh serupa dunia. Tapi juga tidak merasa lebih dari mereka, sombong tidak. Tapi menyaksikan dan menjadi saksi. Aku tidak serupa dunia. Terus, Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. jadi apa yang berkenan, apa yang sempurna, ya berubahlah. Ya, hidup kita melihat dunia, melihat orang, melihat kekayaan, melihat segala macam, beda pandangan kita dengan orang dunia. Itu yang dicari Tuhan. Sekarang di zaman jahat ini banyak penjahat. Ya, saya dengar baru-baru orang laporin saya, dia beli tiket 8 juta, amblas uangnya, kena tipu. Coba bayangkan, HP
Ini dunia sudah tambah jahat. Apa yang kita harapkan di dunia? Harap kepada Tuhan. Harap kerajaan surga. Jadi hiduplah dalam pengharapan. Apa saudara punya roh Allah? Ada roh kudus? Tidak ada. Setiap orang percaya ada roh kudus. Tapi harus dibuat roh kudus itu tetap tinggal dan hidup penuh dengan roh kudus. Dipimpin oleh roh kudus. Bagaimana dipimpin roh kudus? Ya, hidup kita mengikuti apa maunya Tuhan. Ya. Sekarang dunia ini susah dipegang. Ya, goncang. Di mana-mana goncang. Kerajaan Allah tidak goncang. Ini yang kita cari. Menaruh pengharapan pada Tuhan. Hidup tenang, hidup beribadah. Hidup beribadah dan sesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Itu bahagia. Bahagia bukan berarti kita tidak ada mengalami kesulitan. Yohanes Pembaptis bicara benar. Tapi karena bicara benar, dia mau dipancung kepalanya. Coba bayangkan. Ya, dia tegur Herodes yang sedang mengambil istri dari saudaranya. Tapi oleh karena itu dia dipancung. Tidak gampang bicara tentang kebenaran. Tidak gampang untuk di akhir zaman ini menegur, menasehati. Tuhan Yesus tolong kita. Mari kita berharap pada Tuhan. Berharap hanya pada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku dan sungguh, Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku, amin. Yesus melepas dosaku. Dia mohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Harapanku. Siapa berharap pada Tuhan? Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, amin. Yesus melepas dosaku. Dia mohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, amin. Yesus melepas dosaku. Dia mohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Siapa yang berharap pada Tuhan? Mari angkat tangan. Mari sembah Dia. Tidak ada dosa yang bisa diampuni oleh manusia kecuali Dia. Dan kesenanganmu, Yesus dia harapanku.
Yesus yang jadi puncak pengharapan sampai hari ini. Pertolongan manusia boleh ada, tapi terbatas. Seringkali manusia mengecewakan, tapi Tuhan berkata, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Katakan amin. Makanya nyanyikan lagu ini betul-betul mengarah pada Yesus. Harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku, yang pun selamat dan kesenanganmu, Yesus dia harapanku. Siapa yang menaruh harap pada Tuhan? Yesus. Mungkin ada yang sakit, dokter bilang saya tidak bisa. Mungkin kau dalam keadaan sulit, keuangan susah dan keluarga. Berharap pada Tuhan, tidak pernah kecewa. Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku. Datang pada Tuhan. Yesus melepas dosaku. Datang pada Tuhan. Jangan datang pada manusia. Jangan berharap pada manusia. Jangan berharap kepada kekayaan. Jangan berharap kepada kemampuan, keahlian, kepintaran. Harapanku, Yesus dia harapanku. Sembah Tuhan. Tidak ada yang kecewa dengan Yesus. Jadikan dia Tuhan yang berkuasa. Jadikan Tuhan menjadi milik kita, satu-satunya yang terbaik. Berkati kami semua Tuhan. Jadikan tempat ini kemuliaan Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dari tengah-tengah kami. Penuhi kami, hati kami, hidup kami. Hari ini sampai selamanya. Sorga ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan naikkan lagi pengharapan ini. Angkat tangan dua-duamu. Yesus harapan jiwa. Pandang Yesus saja. Yesus melepas dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati hari ini sampai selamanya. Sampai dia datang kita diberkati untuk menjadi berkat. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin.